Halo guys, selamat datang di Osram, obrolan seputar remaja dan orang muda. Jadi pada video kali ini kita akan masih sama nih pembahasannya, yaitu tentang pacaran. Namun di video kali ini dikhususkan buat kalian yang sedang jomblo dan ingin mencari pacar, bahkan yang sedang PDKT. Gitu ya. Oke, siap ya Pak. Jadi aku mau nanya Pak, kira-kira cinta monyet itu apa sih Pak? Cinta monyet terdiri dari dua kata, ya kan? Cinta dan monyet. Punten mamang. Bukan saya dong monyet. Bukan. Jadi cinta monyet. Kenapa disebut cinta monyet? Karena seolah-olah mengambil contoh perilaku dari seekor monyet. Seekor monyet itu kan senangnya main-main. Oh iya. Terus lompat-lompat, terus lari sana, lari sini, ya kan? Terus lompat sana, lompat sini. Jadi kadang-kadang susah untuk diam di satu tempat, susah untuk serius. Makanya disebut cinta monyet. Jadi seolah-olah sebuah cinta yang hanya berdasarkan perasaan yang masih labil, masih main-main, masih sekedar suka-sukaan, masih sekedar cinta-cintaan. Jadi belum sepenuhnya serius dan belum sepenuhnya merupakan sebuah keputusan atau komitmen. Dan ini biasanya terjadi di antara anak-anak remaja yang berusia ya 15 tahun ke bawah. Gitu. Apa dulu pernah nggak cinta monyet? Cinta monyet. Saya cintanya terus monyetnya siapa? Jadi kalau tanya cinta monyet ya pernah. Karena kan Papa di episode lalu juga sudah pernah cerita sedikit ya. Jadi mulai suka sama makhluk wanita itu atau cewek itu ya sekitar umur 9 atau 10 tahun. Tapi itu tadi cuma suka-sukaan gitu aja. Atau waktu SMP pun ya pernah suka, tapi ya memang belum berlanjut sampai pacaran gitu. Lalu apa sih Pak tips supaya kita bisa memilih pacar yang tepat? Oh, jadi memilih pasangan ini ceritanya, tapi masih tarafnya pacaran ya, pacaran. belum menikah ya. Nanti mungkin di episode berikutnya kita bahas yang memilih pasangan hidup. Kalau ini memilih pacaran. Ya macam-macam sih kriterianya. Jadi tidak ada aturan matematis bahwa 1 tambah 1 harus sama dengan 2 atau 2 kali 2 sama dengan 4. Tapi biasanya itu sekilas kadang-kadang ikut tren juga. Misalnya nih, zaman-zaman now ini kan orang pada senang nonton apa nih? Drakor gitu ya. Drakor. Nah, kalau nonton drakor itu kan tokoh-tokoh utamanya kan cowok cewek Korea. Nah, bisa saja kemudian para cowok-cowok ini atau remaja-remaja orang muda ini mengidolakan punya pacar seperti cewek-cewek yang main bintang film drakor itu. Jadi yang putih, kemudian yang rambutnya panjang, yang cantik, yang imut-imut ya, yang langsing ya, terus kemudian yang lincah, manis dan sebagainya. Itu kadang-kadang ada yang tipenya seperti itu. Sedangkan yang cewek itu juga mungkin ya pengennya punya cowok yang seolah-olah ganteng, langsing. Nah, kamu ini kurang langsing. Aku kurang langsing nih. Jadi kalau kamu mau jadi idola cewek, langsingin tubuhmu. Jadi tinggi, langsing gitu ya. Terus wajahnya juga resik, putih, mulus gitu. Terus ya perhatian, baik hati. Jadi kadang-kadang tiap orang itu punya tipenya masing-masing atau kriterianya masing-masing. Kalau apa dulu tipenya apa? Ini senangnya tuh bongkar rahasia. Karena dulu ya Papa ini kan generasi jadul. Oh iya. Jadi tahun 90-an, tahun 2000-an awal. Jujur dulu itu entah kenapa tipe cewek idola saya itu sebenarnya senang yang kecil-kecil. Karena kecil, imut gitu ya. Terus kalau bisa rambutnya itu yang lurus, hitam, cukup sebahu. Syukur-syukur kalau bisa panjang. Dan tentunya kita nggak munafik sebagai cowok, pengennya selalu Cantik. punya pacar yang cantik, yang manis, yang ayu. Nah, jadi tipe-tipeku itu seperti itu dulu. Tapi terus sejalan dengan perjalanan waktu kok berubah ya? Berubah, bisa berubah. Nah, jadinya terus aku lebih mulai mencari pacar yang kemudian nanti menjadi pasangan hidup itu yang bisa tinggi.
Paling tidak supaya setara lah Oh, dengan iya. papa yang tingginya sekitar 172-an. Nah, jadi nyari cewek yang sekitar 160-an. Tapi tetap yang cantik, yang rambutnya lurus, ya kan, dan juga yang pintar Iya. tentunya. Gitu. Oke. Lalu saran papa apa sih pak supaya bisa dapet cewek itu yang pas dan tepat dengan pilihan kita? Oke. Nah, jadi tadi yang papa sebutin di awal itu adalah tipe-tipe yang seolah-olah hanya berdasarkan fisik. Oh iya. Betul? Iya. Nah, padahal untuk mencari seorang pacar atau mencari seorang kekasih berdasarkan pengalamanku ini Iya. yang sudah jatuh bangun mengejar cinta dan juga sudah 5 kali pacaran, Wah. kadang diputusin, kadang mutusin, ya kan, putus nyambung. Nah, Iya. saran saya jangan semata-mata hanya kriteria fisik. Oh. Tapi oke, boleh lah. Misalnya memang setiap cowok atau cewek mengidolakan calon pacarnya atau pasangannya itu ya yang cantik atau ganteng. Iya. Terus kemudian yang tingginya cukup. Lalu kemudian yang langsing, yang juga lincah, gesit dan sebagainya. Tapi saran saya juga perhatikan karakternya. Apakah karakter calon pacarmu ini atau orang yang mau kamu tembak istilahnya itu juga adalah anak yang baik, Oh. lalu kemudian anak yang rajin, istilahnya juga anak yang soleha, gitu kan, anak yang bertakwa, anak yang juga suka beribadah, berdoa atau baca firman, dan juga sifat-sifatnya itu menunjukkan sifat-sifat yang memang moralitasnya baik. Walaupun memang tentunya tidak mudah Iya. mencari anak-anak remaja yang seideal itu, Yang sempurna gitu. yang sempurna gitu. Tapi paling tidak itu menjadi acuan awal. Oke. Lalu misalnya, tapi kan berbeda sifat atau berbeda hobi. Nah, menurut saya tidak apa-apa. Kalaupun bisa kebetulan sehobi, misalnya kebetulan senang basket dua-duanya, atau senang renang dua-duanya, atau senang badminton, atau misalnya senang baca buku di perpustakaan, atau hobinya sama, senang nonton film, itu bisa mendukung. Oh. Kenapa? Karena nanti akan bisa punya waktu-waktu meluangkan Atau bersama. kebersamaannya itu, hobinya kebetulan cocok. Tapi itu juga tidak mutlak, Oke. tidak harus. Bahkan kadang-kadang kita mencari pacar yang beda sifat pun juga boleh. Kenapa? Karena supaya nanti akhirnya justru saling melengkapi. Oh iya. Masing-masing kita kan punya kekuatan dan kelemahan. Sedangkan pasangan kita ini juga nanti punya kekuatan dan kelemahan, ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, bisa nanti saling melengkapi. Itu yang juga saya alami beberapa kali ketika pacaran. Jadi pacar saya tidak harus selalu hobinya sama dengan saya atau sifatnya sama dengan saya, tapi justru nanti bisa melengkapi kelemahan atau kekurangan saya. Gitu. Oke. Lalu gimana sih Pak tipsnya supaya PDKT itu berhasil? Nah, ini pertanyaan penting. Harus diperhatikan para jomblo supaya jangan jadi jomblo abadi. Jojo Pak. Jomblo bahagia. Oh, walaupun dia jomblo tapi bahagia. Ada juga istilah joker. Apa itu? Jomblo tapi keren. Oh. Tapi jangan joker jomblo kere. Tapi joker jomblo tapi keren. Oke. Jadi tips PDKT itu sebenarnya macam-macam sih. Apalagi kalau dia punya bakat playboy. Tahu enggak playboy? Itu artinya dia kreatif banget. Tapi kalau saran saya dari pengalaman, yang paling utama dari tips PDKT ini adalah satu, jadilah dirimu sendiri. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Nggak perlu munafik, nggak perlu kemudian memakai topeng, nggak perlu sok-sokan gitu loh. Kalau memang ya belum punya motor atau belum punya mobil, ya nggak usah pinjam motor papanya atau mobil papanya. Jadi apa adanya saja. Yang pertama, jadilah dirimu sendiri. Begitu juga dengan sifatnya. Kalau memang dirimu apa adanya, punya kelebihan dan kelemahan seperti itu, tidak apa-apa. Jadi dirimu apa adanya supaya calon pacarmu ini pun mengenalimu apa adanya. Kalau nanti dia menerimamu, berarti dia juga mencintaimu dengan tulus apa adanya. Jadi bukan kemudian mencintai mobilmu,
Oke. atau mencintai motormu Iya, ya kan, iya, tapi iya. benar-benar apa adanya. Ini pengalaman pribadi sih. Oh. Karena dulu saya ini juga cowok kere sebenarnya. Jadi kalau pendekatan ya apa adanya. Kadang-kadang ya cuman ngapelnya itu naik bis kota atau cuman pinjem sepeda teman ya. Tapi akhirnya dapat cewek atau pasangan hidup yang akhirnya juga sederhana dan tidak matre. Nah, itu penting. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, lakukan semuanya dengan tulus. Silakan kau adu, yeah. Malaikat juga tahu. Karena itu penting. Dan biasanya ini bagi cowok ya, cewek itu tahu loh, kamu itu tulus atau tidak tulus. Wah iya, nanti kawan-kawan saya ceritain. Jadi cewek itu punya sisi-sisi intuisi yang luar biasa sempurna. Dia bisa tahu, ini cowoknya munafik enggak? Ini cowoknya tulus apa enggak? Nah, maka saran saya yang kedua adalah tuluslah. Maksudnya gimana? Ketika kamu mau memberi perhatian, berilah perhatian dengan tulus. Ketika kamu mau traktir makan, misalnya ngajak main ke kafe atau ke warung sederhana di kaki lima, lakukan dengan tulus. Maksudnya tulus juga apa? Nggak usah sok-sokan, nggak punya duit nih sebenarnya. Akhirnya pinjem teman kosnya, atau minta papanya atau mamanya nambah uang jajan supaya bisa traktir ceweknya. Jadi lakukan semuanya dengan tulus. Itu yang kedua. Yang ketiga, pantang menyerah. Wah, ini penting. Kenapa? Karena yang namanya PDKT itu adalah sebuah perjuangan. Bagaikan perjuangan merebut kemerdekaan. Taruhannya adalah nyawa. Makanya ada lagunya kan. Walau badai menghadang. Wah, jadi walaupun badai menghadang, walaupun hujan-hujanan, walaupun terik panas matahari, tapi apa? Harus tetap semangat. Jangan pantang menyerah. Kalau misalnya ngajak sekali, yuk nonton yuk. Malas aku lagi gabut nih di rumah aja. Atau yuk makan yuk. Aku barusan makan, aku udah kenyang. Nah, jangan menyerah. Cari cara lain yang kreatif. Sementara 3 itu dulu teman-teman. Nanti nextnya kita bisa bahas lebih detail lagi dan akan lebih seru lagi. Gitu dulu. Jadi yang pertama adalah jadilah diri sendiri. Betul, jadilah diri sendiri. Kemudian tulus. Gitu Tulus. Dan yang terakhir adalah pantang menyerah. Pantang menyerah. Oke, terima kasih apa atas sharing-sharingnya yang luar biasa. Oke guys, terima kasih yang nonton sampai akhir dan jangan lupa untuk di subscribe, like dan share ke teman-teman sekalian ya. Oke, see you next video. Bye bye.